Halo, aku Lingga. Kali ini kita masuk ke segmen Wodi, Wani Hora. Jadi di segmen ini aku bakal ceritain kisah seram atau horror story dari Konco Wedi yang sudah kami rangkum dalam buku Yasa Aji. Kalau kalian menikmati konten ini, boleh arahkan jari manis kalian di tombol subscribe. Tapi enggak juga nggak apa-apa. Yang penting ditonton ya. Sekedar info aja, kali ini aku berada di sebuah makam warga desa X yang konon katanya seorang wanita parubaya meninggal 2 hari yang lalu tanpa sebab dan dikuburkan di makam ini. Sebelum memulai cerita, alangkah baiknya kalian siapkan ciki, duduk manis, rileks, dan mainkan. Ini Krusty Krab? Bukan, ini Patrick. Cerita ini berasal dari salah satu sumber, yakni teman saya sendiri. Jadi ceritanya begini. Ini adalah salah satu dari sekian banyak kejadian aneh yang ada di rumahnya. Sebut saja Johnny. Awal mula pada tahun 2017, Johnny dan keluarga memutuskan untuk pindah rumah. Saat itu, Johnny berada pada awal semester. Pada tahun pertama pindah, Johnny tidak merasakan ada hal aneh yang terjadi. Namun, di suatu malam, ada sebuah kejadian yang tidak mungkin bisa Johnny lupakan. Saat itu, game mobile bernama Mobile Legends sangat diminati di kalangan mahasiswa dan remaja. Begitu juga dengan Johnny. Johnny bermain hingga larut malam tanpa sadar waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Dalam kondisi Johnny yang mengantuk namun setengah sadar, Johnny memutuskan untuk mengakhiri permainan mobilenya dan bersiap untuk tidur. Sekedar info, ruang kamar Johnny memiliki ukuran 2x3 meter dengan pintu menghadap ruang tamu. Johnny merasa bahwa kamarnya ini sebenarnya adalah gudang. Hanya saja, sengaja Johnny gunakan walau ada 2 kamar kosong yang ukurannya jauh lebih luas dari kamar Johnny ini. Singkat cerita, dalam kondisi setengah sadar, lampu kamar Johnny yang sebelumnya menyala tiba-tiba redup dan mati. Johnny pikir mungkin ayah atau ibunya yang mematikan, karena memang pintu kamar Johnny biarkan terbuka. Dengan pencahayaan yang minim, persis di pintu kamar, sebuah kain bergerak tidak beraturan. Johnny pikir itu hanyalah sebuah imajinasi Johnny sendiri. Namun, ketika Johnny mencoba memfokuskan matanya, ternyata yang Johnny lihat adalah sesosok pocong. Ia tengah membenturkan kepalanya pada bilik pintu kamarnya.
pocong itu terus-menerus membenturkan kepalanya tanpa henti. Melihat kejadian ini, Joni hanya terdiam dan kaku tanpa bisa bersuara. Segala doa sudah Joni coba bacakan, namun pocong itu terus membenturkan kepalanya. Kejadian ini berlangsung cukup lama, hingga akhirnya Joni mencoba kembali berteriak minta tolong dan John, sadar John. Johnny sadar John. John, kakak perempuannya datang mencoba menyadarkan. Sebelum Joni tersadar, ingatan terakhir yang Joni lihat adalah senyuman itu menyeringai tajam sebelum akhirnya menghilang. Joni pun sadar dan segera beristighfar hingga kakak perempuannya membawakan segelas air untuk diminum. Joni akhirnya merasa baik dan mencoba kembali tidur. Namun, kali ini dengan lampu yang dibiarkan menyala. Subscribe. Mungkin kalian pikir bahwa cerita telah usai. Like juga. Namun, hingga pada suatu hari, kakak perempuan Joni bercerita bahwa sebenarnya pada saat malam kejadian Joni berteriak, suatu hal yang aneh terjadi. Kakak perempuan Joni bercerita pada malam itu ia mendengar suara cakaran pada dinding kamarnya. Suara itu bergerak tak beraturan hingga akhirnya suara cakaran tersebut berhenti tepat di dinding pintu kamar Joni. Kakak perempuan Joni pun datang menghampiri Joni seperti tahu apa yang akan terjadi pada adiknya. Ini Krusty Krab. Bukan, ini Patrick.